Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru-guru hebat se-Indonesia? Baik, rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Kali ini saya Ika Atika dari SMK Muhammadiyah Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat akan mencoba men-share, membagikan apa yang sudah saya pelajari di platform Merdeka Mengajar, terutama terkait perubahan kurikulum. Baik rekan-rekan sekalian, kalau berbicara dengan kurikulum, mungkin yang lebih memahami bidangnya sebetulnya para pakarnya tentu ya. Tapi dalam hal ini kita sebagai guru tentunya yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kurikulum itu sendiri harus betul-betul juga paham apa itu kurikulum, dan memang kan seperti yang kita akhir-akhir ini sedang implementasikan, yaitu kurikulum merdeka. Ini kan banyak ya yang memperbincangkan kenapa sih, mungkin termasuk rekan-rekan atau mungkin saya sendiri juga sama, kenapa nih harus berubah terus, emang kurikulumnya ini juga baru paham sekarang harus berganti lagi gitu. Apa emang perlu sekali gitu kurikulum itu berubah? Nah, sebelum kita membahas perlukah atau tidaknya kurikulum itu berubah, maka kita harus pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Ya, kita sharing aja. Jadi nanti kalau rekan-rekan ada masukan atau mungkin ada informasi lain untuk menambahkan atau mungkin ada ralat, ya silakan rekan-rekan sampaikan langsung di kolom komentar ya. Baik rekan-rekan sekalian. Nah, dari yang setelah saya pelajari, terutama di PMM itu, yang dimaksud dengan kurikulum itu sendiri sebetulnya kalau kita sederhanakan ini adalah keseluruhan pengalaman belajar murid dan merupakan jantungnya pendidikan. Kalau ibaratkan misalkan ada alat elektronik yang kita beli nih, ini tools, bukan apa, instruction ya, manual instructionnya gitu. Jadi di sini pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Yang jelas kalau misalkan kita tidak mengikuti satu panduan, misal kita pakai handphone aja ya, tapi kita tidak mengikuti panduan itu, maka kita itu tidak bisa menggunakan handphone tersebut tentu dengan benar gitu kan. Nah, seperti halnya barang elektronik misalkan dianalogikan seperti itu ya, apalagi ini kita membahas tentang dunia pendidikan gitu ya. Kalau misalkan kita tidak memahami betul kurikulumnya, pedomannya seperti apa, atau pedomannya misalkan kita ada yang kurang pas, maka tentu nanti tujuan yang atau target yang harus kita capai juga tidak akan sesuai dengan harapan kita, seperti itu ya. Nah, selanjutnya komponen utama kurikulum itu apa saja ya? Dan ternyata sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, itu ada 4 komponen utama. Ya, yang pertama tujuan, kemudian konten, selanjutnya metode atau caranya, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Ya, dan 4 komponen utama ini tentunya harus mengacu pada satu hal pokok yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Itu kan perubahan perilaku peserta didik itu sendiri ya, dari yang tahu tidak tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham. Nah, ini tentu kita harus sangat memperhatikan kebutuhan peserta didik itu sendiri yang tentunya sangat bervariasi, sangat beragam, dan ini tentu juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan peserta didik itu sendiri, kemudian kondisi sosial ekonomi, dan mungkin termasuk juga demografis geografis di tempat mereka tinggal kan. Nah, seperti itu rekan-rekan. Selanjutnya, nah, fungsi kurikulum bagi guru itu sendiri adalah untuk membantu dalam proses belajar murid. Jadi, sebagai guru, walaupun kita tidak membuat konsep secara langsung, tentunya kita harus paham nih, apa yang harus dilakukan, panduannya seperti apa, dan kita harus bisa mengimplementasikan itu, ya, mengimplementasikan kurikulum tersebut
untuk bisa menyampaikan atau melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin, ya, seperti itu. Dan selanjutnya peran kurikulum itu, eh, di sini ada 3 hal utama yang disampaikan. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan kondisi masa kini. Kemudian, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang terakhir, menilai dan memilah sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa membaca, mengkaji, menganalisis apa yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang perlu dipersiapkan untuk mereka untuk menghadapi masa depan seperti itu. Dan ini juga ketika kita menyampaikan pembelajaran, kita harus paham bahwa apa yang kita transfer itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga di sini kita perlu mentransfer uh, adab, etiket, akhlak, ya seperti itu. Dan ini akan menjadi sebuah kontrol sosial yang bisa mengcounter atau memfilter peserta didik atau anak-anak kita itu dari suatu hal yang negatif, ya. Jadi jangan sampai keterampilan atau ilmu yang mereka dapat itu nantinya digunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu, ya. Nah, perlu nggak ya kurikulum diadaptasi? Dan ternyata memang ketika tadi ya kita itu harus membaca situasi untuk masa kini, kemudian juga kita harus menyiapkan anak didik kita untuk masa depan. Ya bayangkan kita kita aja sekarang itu belajar kadang kan kalau misalkan kita memang nggak mau ngupdate informasi, itu akan ketinggalan jauh dengan peserta didik kita, dengan anak-anak kita gitu kan. Mereka sudah tahu berbagai aplikasi, berbagai macam apa cara-cara atau penggunaan artificial intelligence for example. Nah, itu ternyata ya di sanalah kita harus bisa berperan untuk menjadi pembimbing mereka, ya, pembimbing, memfasilitasi sekaligus membimbing mereka agar kemampuan mereka yang luar biasa tersebut dapat disalurkan pada hal-hal yang positif, ya. Dan tentu saja dengan adanya perubahan terutama mungkin teknologi dalam hal ini, ya, itu sangat terasa sekali. Di mana dulu mungkin anak-anak kita tidak mengenal apa itu Instagram, apa itu, ya maksudnya zaman-zaman kita gitu ya. Ya hanya sekedar buku, papan tulis, ya sudah gitu, selesai gitu. Dan uh, tidak ada informasi yang begitu cepat dan begitu masif seperti sekarang ini. Dan tentunya dengan adanya perubahan-perubahan di sekitar kita, termasuk perubahan teknologi tadi, kita itu harus bagaimanapun kita tidak bisa mengesampingkan bahwa memang kita dituntut untuk berubah, dan termasuk juga kurikulum gitu ya. Kalau misalkan tidak diadaptasi, maka kita akan out of date, ketinggalan zaman gitu ya. Dan kita tidak untuk diam di tempat. Ya, yang ada kita akan terlindas arus teknologi, arus informasi dan sebagainya. Makanya dengan adanya hal tersebut, kita harus menjadikan perubahan itu untuk bisa mengupgrade kurikulum kita itu menjadi sesuatu yang bisa menyiapkan anak didik kita bukan hanya untuk sekarang tapi untuk menghadapi masa depan mereka. Apa yang akan mereka hadapi mungkin kita tidak ada beberapa hal mungkin kita tidak bisa bayangkan kan, seperti itu. Begitu cepatnya teknologi berubah, ya seperti itu. Nah, kurikulum juga diadaptasi dalam hal ini perlu catatan penting, bukan hanya tadi perubahan lingkungan di sekitar kita, tapi juga apa yang ada di sekitar kita. Ya, eh, misalkan nih kurikulum yang ada di lingkungan tempat tinggal yang misalkan ya notabene-nya adalah lingkungan pertanian, tentu akan berbeda dengan kurikulum yang bisa diterapkan di lingkungan pesisir, misalkan daerah pesisir ya seperti itu. Dan itu tentu akan sangat sangat penting untuk dilakukan karena pendidikan itu sendiri kan membekali siswa untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, bisa belajar dari pengalaman secara real, secara kontekstual.
Dan dengan kurikulum yang memang disesuaikan, tentu pembelajaran yang lebih bermakna ini akan sangat bermanfaat untuk mereka. Jadi mereka itu belajar bukan hanya secara teori, tapi secara praktis langsung diimplementasikan di kehidupan mereka sehari-hari, langsung terasa manfaatnya buat mereka. Dan itu memang esensinya dari perubahan kurikulum atau adaptasi kurikulum itu sendiri ya. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi memang benar-benar hal praktis yang bisa diimplementasikan dan bermanfaat untuk peserta didik kita. Dan ini seperti yang dilihat juga mungkin dalam kurikulum Merdeka juga ini sangat mengedepankan untuk adanya diferensiasi, karena memang kebutuhan di peserta didik kita juga berbeda-beda ya, selain lingkungannya. Dan ini juga kita juga harus bisa memilah, me, apa ya, mensortir, mengadaptasikan di sini sesuai dengan karakteristik peserta didik kita yang unik dan memang spesial gitu ya. Mungkin dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda, dengan ya kemampuan mereka juga yang berbeda-beda. Dan guru itu memang sungguh luar biasa. Di sini guru adalah seorang seniman yang harus bisa menyamankan dan memberikan hal positif, hal yang bermakna pada semua peserta didik dengan kondisi yang beragam tersebut. Dan jangan lupa juga, hal ini juga harus disesuaikan atau mengacu tetap dengan visi misi sekolah tempat kita mengabdi seperti itu. Dan ini tentu perlu kerjasama semua pihak, bukan hanya satu orang guru. Tentunya tidak mungkin juga hanya kepala sekolah yang membuat konsep yang uh, yang bisa digunakan, diimplementasikan oleh semua sivitas akademika sekolah tentunya ya. Ini memang tanggung jawab bersama, harus disepakati bersama yang tadi dengan kerangka-kerangka yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dengan disesuaikan dengan situasi kondisi lingkungan sekolah, dan juga tentu saja ya memperhatikan betul kebutuhan untuk peserta didik kita ya. Seperti itu. Makanya yang tadinya pemerintah itu menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sudah diplot, yang sudah dikonsep dari pusat, sekarang itu diserahkan ke sekolah masing-masing sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya, tapi tetap tadi dengan kerangka yang sudah ditetapkan. Nah, yang akhirnya memunculkan yang disebut KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, secara kesimpulannya tentunya ini ketika penyusunan KOSP ini tentu tidak boleh kita melupakan kerangka yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu kerangka pendidikan nasional, yang di sana tercantum yaitu tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila ya, yang salah satunya misalkan untuk bagaimana siswa kita supaya tetap berkebinekaan global, tetap bisa bernalar kritis ya, religius dan ketakwaannya juga tetap bagus, dan sebagainya yang 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian juga kita juga tetap harus memperhatikan struktur kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, prinsip pembelajaran dan asesmennya juga, kemudian capaian pembelajaran yang akan menjadi patokan kompetensi apa, kemampuan apa yang akan menjadi standar yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan tadi seperti yang telah disampaikan di awal, dari faktor internal satuan pendidikan juga ini perlu diperhatikan tadi visi misi sekolahnya, kemudian kondisi dan situasi di lingkungan sekolah, serta kebutuhan peserta didik. Dan ini akan berkolaborasi ya, semua dimensi ini, semua aspek ini berkolaborasi untuk membentuk satu kurikulum operasional satuan pendidikan yang benar-benar ini bisa menjadi wadah, menjadi acuan, menjadi pedoman bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan di sekolah. Ya, sehingga visi misi satuan pendidikan dan akhirnya visi misi pendidikan nasional ini dapat secara bertahap tercapai gitu ya. Baik, untuk selanjutnya ini dari beberapa hal yang telah saya pelajari, akhirnya saya meyakini betul ya bahwa memang kurikulum itu perlu perlu diadaptasi, perlu perubahan, karena dengan adanya adaptasi kurikulum ini kita dapat menyesuaikan
apa yang perlu diperbaiki, apa yang seharusnya dimasukkan, apa yang harus ditingkatkan, apa yang mungkin tidak perlu disampaikan di satuan pendidikan kita. Ya mungkin ada hal prioritas yang perlu kita sampaikan, caranya seperti apa, asesmennya seperti apa. Tentu ini rekan-rekan guru dan kepala sekolah, ya, sivitas akademika di satuan pendidikan masing-masing yang lebih memahami hal ini ya. Dan untuk adaptasi kurikulum ini nanti tentunya kita harus implementasikan kurikulum tersebut, karena bagaimanapun sebagus apapun kurikulum, kalau misalkan gurunya sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan tidak mau berubah, tidak mau mengadaptasi, maka itu akan menjadi hal yang nonsens, tidak ada manfaatnya gitu ya. Karena ini alat ini tergantung siapa yang menggunakannya ya. Insya Allah rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, kita semua semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dan akhirnya apabila uh, kurikulum yang sudah diadaptasi tersebut diimplementasikan dengan baik, insya Allah output atau lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan kita pun berkualitas. Ya, walaupun mungkin tidak maksimal, setidaknya kita akan yakin bahwa setiap perjuangan, setiap proses itu akan ada hal positif yang dapat kita hasilkan. Ya, mari kita berkontribusi dengan apa yang kita miliki. Sebagai guru kita tetap harus belajar untuk meningkatkan kompetensi diri kita, dan untuk memberikan memberikan dan mempersembahkan hal terbaik untuk peserta didik kita, anak-anak didik kita yang insya Allah suatu saat mungkin jadi pemimpin bangsa yang bisa kita banggakan. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya banyak hal-hal yang kurang berkenan, dan apabila nanti rekan-rekan memberikan masukan yang membangun, sungguh sangat saya tunggu sekali. Apabila ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu untuk disampaikan. Terima kasih, tetap semangat berjuang demi kemajuan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.